Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Dwi Indraswari dari kelas 1 KPIE akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Pengertian kelompok. Kelompok adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan dan memiliki identitas, di mana identitas tersebut dapat berupa adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola interaksi masyarakat manusia yang hidup di dalam masyarakat sendiri. Kelompok terbagi menjadi beberapa golongan, misalnya kelompok profesi, kelompok aliran, kelompok bermain, dan sebagainya. Setiap kelompok juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Adapun komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua, definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka peserta komunikasi lebih dari 2 orang, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Ada jenis kelompok, yaitu kelompok formal dan informal. Kelompok formal atau formal group adalah kelompok yang sengaja dibentuk atau ditunjuk oleh organisasi untuk melakukan tugas tertentu. Perilaku kelompok tersebut adalah diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Kelompok formal ini umumnya memiliki aturan dan pembagian tugas yang jelas. Kelompok informal. Kelompok informal atau informal group adalah kelompok yang dibentuk oleh anggota organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama. Kelompok informal ini umumnya tidak terstruktur secara formal dan tidak ditetapkan secara resmi oleh organisasi. Timbulnya kelompok informal karena adanya tanggapan terhadap kebutuhan akan hubungan sosial. Mengapa orang bergabung dengan kelompok? Karena manusia bersifat sosial. Kebutuhan interaksi sosial, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan status, kedekatan tempat kerja, dan tujuan bersama. Adapun fungsi komunikasi dalam organisasi, yaitu fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Adapun pengertiannya, fungsi informatif sebagai suatu sistem pemrosesan informasi atau information processing system, maksudnya seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi ada 2 hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini. Fungsi persuasif. Dalam pengaturan suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Ada kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bahwasanya daripada memberi perintah. Yang terakhir, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Bagaimana sih cara mengelola konflik dalam organisasi? Ini pengertian konflik. Konflik merupakan bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena pihak yang terlibat berbeda sikap, kepercayaan, nilai, dan kebutuhannya. Meski dipandang negatif, konflik merupakan fenomena yang wajar dan alamiah terjadi di masyarakat manapun. Sumber konflik.
1. Faktor komunikasi. 2. Faktor struktur tugas dan struktur organisasi. 3. Faktor personal. Dan 4. Faktor lingkungan. Cara mengelola konflik itu persaingan, kolaborasi, akomodasi, dan menghindar. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.